tetapi tidak bisa membuat Rasulullah meninggal dunia atau tidak bisa membuat Rasulullah kemudian gila. Hanya sakit ringan saja. Dikatakan tidak berhasil sebenarnya ya, karena apalagi sudah turun 2 surat itu. Dan kenapa sihir berhasil walaupun cuma sedikit? Itu karena maksudnya adalah supaya dari peristiwa itu turun 2 surat ini. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Ini turun sebab karena Rasulullah SAW terkena sihir dan turun surat ini. Jadi memang ada hikmah, ada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sihir ini berhasil masuk ke dalam tubuh Rasulullah supaya surat ini ada relevansinya, ada sambungannya gitu. Oh, surat ini turun untuk mengobati sihir. Dan sihir itu lebih besar daripada ain. Ain itu hanya salah satu dari sihir. Jadi ain itu juga sihir, tapi salah satu cabangnya saja. Sihir itu lebih besar. Nah, semuanya itu bisa ditolak dengan baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kita baca setiap pagi dan sore. Yang lain yang silakan. Assalamualaikum Ustaz. Masalah itu tadi Ustaz soal khutbah Jumat. Saya pernah beberapa kali ke daerah itu dari awal muhadimah sampai terakhir itu dengan bahasa Arab. Apakah tuntunannya begitu atau memang karena di daerah ini? Karena kalau kita tapi kalau di Jakarta pasti ada bahasa Indonesia. Karena kita ketahui bahwa khutbah itu adalah fungsi adat Islam. Jadi banyak juga jamaah yang tidak bisa mengerti bahasa Arab. Jadi khutbahnya ini tidak mengenal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dulu pernah kita terangkan di sini khutbah itu memang tujuannya agar orang paham. Sunnahnya memang menggunakan bahasa Arab. Jadi dilematis Pak. Sunnahnya Imam Syafi'i, sunnah itu menggunakan bahasa Arab karena bahasa itu singkat, padat, mengena itu bahasa Arab kayak Al-Quran. Ada sebagian mengatakan khutbah itu kayak sholat. Paham nggak? Paham itu bahasa Arab. Memangnya tidak semua orang kan paham tentang bacaan sholat itu harus pakai bahasa Arab. Itu ada yang mengatakan gitu Pak. Makanya dia menggunakan khutbah yang singkat pakai bahasa Arab. Tetapi ada yang bermadzhab bahwa khutbah itu untuk memahamkan pada masyarakat. Nah, karena itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Paling baik memang kalau khutbahnya di pesantren Pak. Khutbah di pesantren itu ustaz-ustaznya pakai bahasa Arab karena semua santrinya paham bahasa Arab, itu bagus. Paling baik lagi memang masyarakat tahu bahasa Arab Pak. Itu baik lagi. Tetapi ketika masyarakat tidak tahu bahasa Arab, maka diambil jalan tengah menggunakan terjemahan, artinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau dia mukadimahnya kayak tadi Pak bahasa Arab, kemudian baru isinya pakai bahasa Indonesia. Bahkan ada orang yang mukadimahnya pun diterjemahkan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami memuji Allah, kamu minta pertolongan. Makanya kalau ini ayat-ayat pun ini nggak usah terjemahkan, baru nanti intinya khutbah itu pakai bahasa Indonesia dan ditutup dengan doa juga pakai bahasa Arab, ya, supaya orang terbiasa bahasa Arab. Ya. Jadi itu boleh, tapi singkat saja. Nanti setelah sholat diterjemahkan. Tapi untuk zaman sekarang namanya lebih maslahat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, mukadimahnya pakai bahasa Arab dikit kayak tadi tidak apa. Jadi itu Pak ya. Saya kira itu. Untuk yang sekarang sebaiknya pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa pertanyaan tadi, Pak Ustaz menjelaskan bahwa wanitanya nyawa itu diciptakan dari Yusuf. Tapi kami pernah mendengar juga satu khotbah, cuma satu kali. Intinya bahwa yang menyatakan bahwa ada setiap orang diciptakan dari Yusuf
tanyakan. Mungkin ada dari nanti. Terima kasih. Terima kasih. Memang sebagian tafsir itu ditengarai bahwa itu dari ceritanya Bani Israil. Tetapi begini, hadis tadi yang saya bacakan tadi Pak, itu hadis sahih. Bukan hanya Hawa, secara umum bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu aja umum. Apakah Siti Hawa, apakah perempuan-perempuan yang lain, itu memang tidak menyebutkan Siti Hawa, ya, tapi menyebutkan bahwasanya perempuan-perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu aja isinya. Umum, apakah Siti Hawa, apakah yang lain. Apakah maksudnya itu dari tulang rusuk benar diambil dan diciptakan, atau maksudnya kiasan? Itu mungkin perbedaan pendapat, tapi secara umum Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu untuk mengatakan bahwa sifat perempuan itu, ya, itu seperti tulang rusuk. Kemudian perempuan itu tidak bisa lepas dari sumbernya itu laki-laki. Makanya laki-laki itu akan mencari perempuan karena diambil dari tulang rusuknya, dan perempuan pun akan mencari laki-laki karena memang itu dia dari bagian laki-laki itu. Apakah kita percaya atau tidak percaya? Kita sebenarnya harus percaya Pak, karena itu hadis. Kemudian apa sih manfaatnya kalau kita menolak bahwa perempuan tidak diterima dari rusuk? Manfaatnya apa? Kan tidak ada manfaatnya juga Pak. Justru fakta-fakta menunjukkan bahwa perempuan itu, ya, dari tulang rusuk Nabi Adam, walaupun secara lahir memang dari mana? Dari air mani, dari sperma sama sel perempuan berkumpul jadi zigot, kemudian berkembang. Itu secara medis. Makanya dalam Al-Quran manusia itu dicipta kadang dari tanah, kadang dari tulang rusuk, kadang dari air. Loh gimana? Bisa bertentangan. Maksudnya kalau dari tanah itu Nabi Adam Pak. Kalau dari tulang rusuk maksudnya perempuan Siti Hawa. Kalau dari air maksudnya kita semuanya. Dari air. Jadi memang ada penggabungan, ya, antara tiga tapi insya Allah, ya, kita percaya bahwa itu dari tulang rusuk secara umum, walaupun tidak disebut Siti Hawa, walaupun tidak disebut Siti Hawa, tapi kita ngambil keumuman hadis ini. Bahwa alam soal nanti Bapak bisa mengecek dari tafsir surat An-Nisa ayat 1. Bahwa alam soal, ya. Masalah hidayah, jadi disebutkan ada dua, hidayah bayan dan hidayah taufik. Kemudian kalau hidayah taufik tidak bisa berubah. Saya pernah mendengar bahwa takdir itu bisa berubah karena doa, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ayat pembukaan pada ceramah itu sayyati, ada yang min sayyati, yang benar yang mana sih? Oh ya, pertama, doa bisa merubah takdir. Itu maksudnya takdir mu'alaf. Jadi takdir ada dua. Takdir yang langsung turun ke bumi, ada yang takdir tergantung di pohon atau tergantung di tengah langit. Jadi belum turun, tergantung maksudnya gini, takdir itu turun di pohon, belum masuk ke bumi. Lihat dulu orangnya doa enggak, ya. Kalau enggak doa, musibah itu kenapa? Gitu. Kalau doa balik lagi ke langit. Itu ada ulama yang menyebut begitu, takdir ada dua, takdir mu'alaf dan takdir yang langsung mengenai manusia. Yang semuanya ini sebenarnya muaranya satu Pak. Takdir di sholat itu tidak akan berubah, ya, namanya takdir azali. Maka kalau kita bicara masalah takdir banyak, namanya takdir azali. Itu ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan pertama kali itu air, kemudian arsy singgasana, kemudian baru pulpen, kolam, ya. Setelah kolam diciptakan, Allah berfirman, wahai kolam, wahai pulpen, tulis. Apa yang kami tulis ya Allah? Tulislah seluruh takdir makhluk ini sampai azali, sampai selama-lamanya. Maka menulislah pulpen itu, menulis seluruh takdir termasuk kita ini, ditulis pada zaman dahulu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, dan itu tidak berubah. Kemudian takdir itu diperbarui ketika kita dalam perut ibu kita umur 4 bulan. Itu malaikat memasukkan roh nyawa
dalam tubuh kita yang masih kecil ini, yang 4 bulan di kandungan ibu, ditulis takdirnya, matinya kapan, rezekinya berapa, dia termasuk orang yang bahagia atau yang celaka. Itu pembaharuan takdir yang dirakit. Kemudian nanti ada takdir tahunan, diupdate lagi setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya. Pada Lailatul Qadar itu ditentukan takdir lagi, diperbarui. Kemudian yang terakhir adalah takdir yaumi. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Allah itu tiap hari sibuk ya mengurusi takdir makhluknya. Nah, jadi takdir itu begitu. Tapi antara yang azali yang 50.000 tahun itu tidak bertentangan dengan dalam kandungan dan tidak bertentangan dengan malam Lailatul Qadar dan tidak bertentangan dengan takdir hariannya. Makanya perbedaan antara qadha dan takdir. Takdir itu ditulis di sana, qadha itu kejadian-kejadian yang sesuai dengan takdir. Jadi takdir itu qadha dan qadar itu teorinya, qadha itu prakteknya, namanya aplikasinya, dan itu tidak dikenal. Itu masalah takdir harus pembahasan khusus lah. Ya. Jadi doa itu bisa menolak takdir, maksudnya menolak takdir yang belum nyampe, Pak. Kalau sudah nyampe sudah nggak bisa. Dan doa sendiri itu takdir, Pak. Makanya Umar bin Khattab ketika disulatin oleh perwiranya, "Wahai Umar, kenapa Anda takut sama takdir? Kan waktu itu kan tentara mau masuk ke daerah yang banyak penyakit menularnya." Umar bin Khattab belokkan ke tempat lain. Dikritik oleh sahabat, "Ayo Umar, kenapa kamu lari dari takdir?" Umar menjawab, "Kami lari dari takdir menuju takdir." Menuju takdir lain. Artinya takdir itu ketahuan kalau terjadi. Kok belum terjadi? Kita nggak tahu takdirnya. Makanya Umar mengatakan saya menuju takdir. Belok. Karena takdir kita nggak tahu apakah masuk situ apakah enggak. Karena kita makanya doa sendiri itu adalah takdir. Itu nanti insya Allah akan kita bahas. Namanya dalam pembahasan kalau orang kepengen rezekinya diperbanyak, umurnya diperpanjang, maka silaturahim. Jadi silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Itu memang begitu maknanya. Maksudnya panjang umur. Jadi orang itu ketika belum silaturahim itu takdirnya masih tergantung. Kalau silaturahim umurnya panjang. Kalau nggak silaturahim mati di tempat. Nah, itu tergantung dari silaturahim atau tidak. Dan silaturahim itu takdir, Pak. Ya, akhirnya begini, seakan-akan ditulis dalam Lauhul Mahfuz, fulan ini akan ketabrak, gitu. Tetapi dia akan karena banyak silaturahim, akhirnya hanya keserempet saja, nggak jadi ketabrak, dan umurnya bertambah 10 tahun. Itu sudah ditulis di sana, Pak. Makanya orang mengatakan silaturahim panjang umur itu maksudnya panjang umur menurut pikiran manusia. Sebenarnya takdirnya dia nggak ketabrak karena silaturahim. Makanya seakan-akan umurnya diperpanjang pada sini nggak diperpanjang. Ya, seakan-akan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira udah cukup. Gimana? Oh, min sayyiati. Di sini kalau dalam hadis ini Pak, kan saya baca hadis ini langsung dari hadisnya riwayat Bukhari ya, riwayat Daud dan Tirmidzi, Imam Nasai ya, hadisnya sahih. Itu tidak ada kalimat sayyi wa min sayyiati amalina min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Itu kalau menambah juga enggak apa-apa ya. Ini redaksi saja. Ulang cukup karena sudah siang, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Subhanallah.